Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Granaulan dari Prodi Manajemen Kelas Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Manajerial semester 3 dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Imhar SEMM mengenai kebijakan menghadapi resiko usaha. Nah, pembahasan mengenai kebijakan menghadapi resiko usaha, yang pertama ada konsep dan pengertian resiko, yang kedua ada resiko, pengambilan resiko dan pengambilan resiko, yang ketiga faktor yang mempengaruhi manajemen resiko, dan yang terakhir ada kesimpulan. Materi yang pertama yaitu konsep dan pengertian resiko. Sebelum kita membahas resiko investasi secara rinci, maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi risiko dari berbagai macam pendapat para ahli. Yang pertama ada ketidakpastian mengenai sesuatu, yang kedua ada kejadian yang tidak diinginkan, yang ketiga adalah resiko sesuatu yang terjadi di luar tujuan yang awal, yang keempat ada kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan. Nah, dari berbagai definisi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa resiko adalah kejadian yang tidak diinginkan, merupakan bagian dari kehidupan yang terjadi, tetapi tidak dapat dihindari. Maka dengan demikian, risiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan yang semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan, dan ujungnya ialah pemborosan atau kerugian. Nah, pembahasan yang kedua ada resiko dan pengambilan keputusan. Yang pertama, satu, menghindari resiko, yang kedua, mengurangi resiko, dan yang ketiga, menghitung dan bersikap menghadapi resiko. Yang pertama, menghindari resiko. Menghindari resiko adalah cara yang mudah dalam menghadapinya, yaitu dengan cara menghindari penyebab timbul resikonya tersebut. Hanya perlu diingat bahwa tidak semua resiko dapat dihindari, karena resiko adalah sebagian dari kehidupan. Contoh, bila Anda melakukan suatu bisnis, kemungkinan ada yang tiga yang akan terjadi. Yang pertama, ada untung, yang kedua ada impas, dan yang ketiga ada rugi. Nah, bila investor takut rugi atau impas, maka yang bersangkutan tidak perlu ikut berbisnis. Begitu juga dengan hasil yang lainnya. Bila alternatif yang lain ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita harus cari alternatif lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada mengurangi resiko. Mengurangi resiko berarti memperkecil kemungkinan untuk terjadinya resiko tersebut atau memperkecil kerugian akibat dari resiko yang timbul. Mengurangi resiko dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada education program atau memahami perilaku resiko. Yang kedua ada safety program, yaitu menyiapkan program penyelamatan. Yang ketiga ada preventive program, yaitu menjaga timbulnya harad atau bahaya. Nah, yang ketiga menghitung dan bersiap menghadapi resiko. Memperkirakannya besarnya resiko yang mungkin akan terjadi, kemudian menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani risiko. Misalnya, menyiapkan dana atau resource lainnya untuk penyunduhan dan resiko yang timbul tersebut. Yang kedua, melakukan self insecure dan menyiapkan program-program khusus untuk menghadapi resiko. Jadi kita sudah mempersiapkan, resikonya kemungkinan ini, maka kita harus sudah mempersiapkannya. Nah, materi yang ketiga yaitu golongan sifat yang mempengaruhi pengeluaran agraret. Yang pertama ada jenis dan sifat resiko, dan yang kedua ada volume resiko. Dari jenis dan sifat resiko, khusus untuk resiko yang dapat diasuransikan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh resiko, yaitu yang pertama, satu, ruang terjadinya risiko tersebut harus dapat diminimalisir. Yang kedua, besarnya kerugian yang timbul oleh risiko harus terukur. Yang ketiga, resiko atau kerugian tersebut terjadi hasil direkayasa. Yang keempat, resiko atau kerugian tersebut luas di semua wilayah. Yang kelima, perusahaan asuransi berhak untuk menerima resiko yang diasuransikan. Yang terakhir, perusahaan asuransi dapat menolak untuk membayar risiko yang terlalu kecil. Nah, materi yang kedua yaitu ada volume resiko. Volume resiko adalah makin besar risiko yang bakal terjadi, manajemen cenderung memindahkan ke asuransi selama resiko tersebut termasuk risk atau berbahaya. Nah, demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Tibalah kita di kesimpulan.
yaitu risiko adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan atau bahkan diduga kebanyakan orang tidak menginginkannya dalam kondisi yang penuh tidak kepastian dan ketatnya persaingan usaha. Anda tidak dapat mungkin menghindari risiko. Salah satu cara yang efektif dan efisien dalam menghadapi risiko ialah mengenali jenis-jenis risiko itu sendiri. Di dalam berwirausaha, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebab munculnya risiko usaha. Jadi sebelum kita memulai usaha itu kita harus memikirkan, oh kayaknya risikonya bakal terjadi kayak gini. Lalu yang kedua, ada seorang wirausaha perlu mengidentifikasi risiko agar menimbulnya dampak yang terjadi nantinya. Misalnya metode analisa dari pengalaman dan metode pengamatan, serta kita harus mengsurvei. Apabila kita sudah ada suatu usaha, maka kenali, harus dipikir, oh berarti caranya kayak gini untuk menghadapi resiko yang terjadi. Nah, itulah materi tentang mengenai kebijakan menghadapi resiko usaha. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau salah yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.